Saat mereka melihat ke belakang, wanita itu sudah menghilang, geng. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Untuk kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan ada 2 video per minggunya di channel ini. Seperti biasa, hari ini aku akan membawakan cerita mistis dan mitos yang berkembang luas di masyarakat. Jadi geng, cerita mistis kali ini adalah pengalaman seorang perempuan bernama Zaskia dan ayahnya yang saat itu dalam perjalanan menjemput ibunya yang sedang bekerja. Pengalaman ini dia dapatkan dari beberapa tahun yang lalu. Walaupun sudah cukup lama, tapi kejadian ini belum bisa dia lupakan, gengs. Jadi, ibunya Zaskia ini merupakan wedding singer atau penyanyi di sebuah acara pernikahan, geng. Suatu ketika, ibunya ini sedang ada job di acara hajatan di daerahnya. Karena acara hajatannya berlangsung hingga malam hari, dia pun baru selesai manggung di sekitar jam 12 malam. Zaskia ini ingat sekali dengan jamnya karena saat itu ada panggilan telepon yang masuk. Dia sedang tertidur, jadi terbangun karena suara dering telepon. Tidak lama, Zaskia ini mendengar suara langkah ayahnya menuju ke kamarnya. Lalu ayahnya mengetuk pintu dan berkata kalau ibunya sudah siap untuk dijemput. Jadi si ayah ini mengajaknya untuk ikut. Karena dia ini merasa khawatir jika meninggalkan Zaskia sendirian di rumah. Mau tidak mau, dia ini menuruti perintah ayahnya dan berjalan mengikutinya ke dalam mobil. Ketika mereka sudah keluar komplek rumah, ibunya ini mengirimkan sebuah SMS, geng. Ibunya ini memberitahu ke mereka tempat di mana hajatan itu sedang berlangsung. Akan tetapi, si Zaskia ini belum pernah pergi ke daerah tersebut, geng. Begitu pula dengan ayahnya. Jadi, mereka ini menghabiskan waktu berputar-putar untuk mencari jalan. Setelah sempat menyasar beberapa kali, akhirnya mereka sampai di jalan tempat hajatan si ibu. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh dengan daerah tersebut, geng. Jalanan di sana tampak berbeda, seperti jauh lebih menyeramkan daripada jalan-jalan tadi yang mereka lewati. Saat itu si Zaskia ini masih positif thinking, geng. Mungkin karena saat itu sudah jam 1 malam, jadi lebih terasa menyeramkan. Lagi pula daerah itu baru pertama kali mereka singgahi, geng. Saat itu pemandangan di kiri dan kanan jalan terasa sangat asing di matanya, geng. Tiba-tiba mobil berhenti secara mendadak dan si Zaskia ini tersentak dari kursi penumpang. Untung saja saat itu si Zaskia ini memakai sabuk pengaman, geng. Saat itu si ayah melihat ke depan dengan marah sambil memberikan klakson beberapa kali. Zaskia melihat ke jalanan di depan. Di sana ada seorang wanita yang sedang berdiri di tengah jalan, geng. Saat itu si ayah kembali membunyikan klakson, akan tetapi si wanita ini tetap tidak mau menyingkir juga. Akhirnya si ayah ini turun dari mobil, geng. Ayah bilang padanya untuk tetap di mobil dan mengunci pintu. Dan si Zaskia ini menuruti perintah ayahnya, geng. Dari dalam mobil dia melihat ayahnya berbicara dengan wanita tersebut, geng. Saat itu si Zaskia ini memperhatikan penampilan wanita tersebut, geng. Wanita itu memakai jaket dan juga daster seperti orang yang sedang hamil. Dia juga membawa sebuah tas jinjing di tangannya. Ayah lalu kembali berjalan ke arah mobil dan wanita itu mengikutinya dari belakang. Saat itu si Zaskia ini menurunkan kaca mobil dan bertanya pada ayahnya apa yang terjadi. Dan saat itu ayahnya ini bilang bahwa mereka akan mengantar wanita tersebut. Kata ayah, wanita itu satu arah dengan hajatan ibu. Saat itu wanita itu berjalan karena tidak ada lagi kendaraan yang lewat, geng. Karena kasihan, si ayah pun menawarinya untuk mengantar sampai ke rumahnya. Dan wanita itu pun masuk dan duduk di belakangnya. Saat itu si Zaskia ini merasa ada yang aneh dengan wanita tersebut, geng. Dia memerhatikan wanita itu lewat kaca spion dan wajahnya tampak pucat sekali, geng. Lama-kelamaan tercium bau amis dari tubuhnya. Bau amis yang tercium semakin menyengat dan membuat Zaskia ini menjadi mual, geng. Saat itu si Zaskia ini berusaha mengalihkan perhatiannya. Akan tetapi sekeras apapun usahanya untuk mengalihkan perhatian, tetap saja bau amis dari wanita tersebut tidak hilang, geng. Tiba-tiba matanya ini bertemu dengan mata wanita itu di spion, geng. Wanita itu tersenyum dan dia langsung membuang pandangannya karena ketakutan. Jadinya si Zaskia ini hanya memperhatikan jalanan di depan, geng. Akan tetapi mendadak ada yang aneh dengan cara menyetir sang ayah.
Mobil ini mulai miring ke kiri dan hampir saja menabrak pembatas jalan, geng. Seketika, dia melihat ke samping dan si Saskia ini melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja wanita itu mencekik sang ayah dari belakang, geng. Sontak si Saskia ini mencoba melepaskan tangan wanita tersebut dari leher sang ayah, tapi tidak bisa karena cengkeramannya begitu kuat, geng. Sontak dia refleks menjambaknya sambil membaca doa yang dia hafal untuk mengusirnya. Karena saat itu dia tahu wanita ini pasti bukan manusia, geng. Seketika wanita itu melepaskan cengkeramannya dari sang ayah dan meminta untuk diturunkan. Sang ayah saat itu langsung memberhentikan mobilnya. Saat mereka melihat ke belakang, wanita itu sudah menghilang, geng. Sontak mereka langsung keluar dari mobil karena tidak tahan dengan bau amis itu. Anehnya, di jalan tempat kami berhenti itu pun masih tercium bau amis yang sangat menyengat. Setelah cukup tenang, sang ayah menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan mereka, geng. Tidak lama mereka pun sampai di tempat hajatan si ibu. Mereka lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Bahkan para warga pun ikut mendengarkan cerita mereka, geng. Ternyata menurut pengakuan seorang warga, kemarin malam ada seorang wanita yang hamil 8 bulan tewas di jalan itu, geng. Usut punya usut, wanita itu diusir oleh pemilik kontrakan karena hamil di luar nikah dan sudah menunggak berbulan-bulan lamanya. Ketika dia sedang berada di jalan untuk mencari tumpangan, tiba-tiba ada truk yang lewat. Namun karena diduga supir truk itu sedang mengantuk, dia malah menabrak wanita itu, geng. Dan wanita malang itu pun tewas di tempat. Karena takut ada yang melihat, si supir itu pun membuang mayatnya ke sungai. Dan esok paginya, mayat wanita tersebut ditemukan oleh warga sekitar, geng. Nah, itu tadi cerita pengalaman mistis untuk hari ini. Dan bagi kalian yang mau berbagi cerita mistis, bisa langsung DM ke IG aku atau ke alamat email di bawah ini, geng. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.